Nah, mungkin itu dulu teman-temannya pembahasan dari part pertama tentang ucapan terima kasih kepada para mentor teman-temannya. Nanti kita akan lanjut ke part yang kedua teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Junizali Satria di channel YouTube SR Epran. Masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan psikiater. Saya juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja teman-teman ya. Di sini saya sharing, saya pure, saya berbagi tentang pengalaman yang sudah saya alami, yang sudah saya rasakan terkenanya dari asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman juga bahwasanya tetap semangat, tetap yakinkan semuanya ini, baik itu dari sensasi, baik itu dari overthinking kita, itu akan baik-baik saja selagi teman-teman semuanya terus menjalani yang namanya pola-pola, terus menjalani yang namanya ikhtiar jasmani, dan juga tetap menjalankan yang namanya ikhtiar rohani teman-teman ya. Dan yakinlah semuanya itu akan baik-baik saja, sembuh dan normal kembali seperti biasanya, dan teman-teman semuanya bisa mengklaim bahwasanya teman-teman sudah sembuh total teman-teman ya. Nah, oke teman-temannya, di channel YouTube saya itu seperti biasa ada dua pembahasan. Yang pertama, saya akan menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar ataupun saya akan buatkan videonya seperti biasa teman-temannya. Dan yang kedua, saya akan selalu memotivasi kalian semuanya bahwasanya semuanya ini akan baik-baik saja dan sembuh, tentang sharing tentang yang sudah saya alami teman-temannya. Nah, untuk teman-teman juga alangkah baiknya silahkan komentar jikalau memang ada yang ingin tanya teman-teman ataupun saran-saran yang memang kalian ingin sampaikan ke saya teman-temannya. Nah, di video kali ini teman-temannya, saya sekali lagi sangat berterima kasih, sangat senang, sangat bangga teman-temannya, karena jujur teman-temannya, alhamdulillahnya channel YouTube saya itu sudah sampai atau sudah menginjak 1000 subscriber teman-temannya. Nah, sebelumnya sekali lagi saya sangat berterima kasih karena jujur teman-temannya, saya akui, saya sampaikan di sini teman-temannya bahwasanya memang setelah saya membahas konten tentang asam lambung GERD anxiety ini, baik itu dari subscriber, baik itu dari viewer saya di channel YouTube saya pribadi, itu memang sangat meningkat. Dan alhamdulillahnya untuk pertama kalinya saya bisa menginjak 1000 subscriber teman-teman ya. Meskipun ya dalam seminggu ini teman-temannya masih turun naik subscribe-nya, baik itu dari 999, 998 ataupun kembali 1000 lagi teman-teman ya. Ya intinya saya sampaikan di sini, saya sangat senang, saya berterima kasih sekali lagi teman-temannya untuk kalian semuanya yang sudah support, yang sudah selalu memotivasi saya, dan saya juga sangat termotivasi untuk sharing, untuk berbagi yang sudah saya alami dari terkenanya asam lambung GERD anxiety ini teman-temannya. Dan untuk teman-teman juga yang pastinya tetap support saya teman-temannya, supaya saya tambah semangat lagi dalam mengupload konten-konten terkhusus teman-temannya, terkhusus konten asam lambung GERD anxiety ini teman-temannya. Nah, dari video kali ini saya di sisi lain saya sampaikan saya sangat senang sudah menyampai 1000 subscriber teman-temannya. Di sisi lain juga di sini sesuai niat saya, sesuai dengan janji saya di dalam hati teman-temannya, bahwasannya ya ini sedikit nazar untuk diri saya teman-temannya, jikalau memang saya menyentuh atau menggapai 1000 subscriber, saya akan mengucapkan terima kasih kepada mentor-mentor yang sudah membuat saya itu bangkit, yang membuat saya itu menggapai kesembuhan saya. Dan saya juga alhamdulillahnya, meskipun saya tidak bisa disamakan dengan mentor yang lain teman-temannya, sedikit-sedikit saya sudah berusaha sharing, berusaha berbagi kepada teman-teman semuanya juga yang sedang mengalami terkenanya asam lambung GERD anxiety ini teman-temannya. Nah, inilah nazar saya teman-temannya. Jadi di sini saya sampaikan terima kasih banyak kepada mentor-mentor yang sudah memotivasi saya, baik itu dari online yang pastinya teman-temannya, baik itu dari online ataupun secara komentar yang selalu dijawab ketika saya bertanya di channel-channel YouTube mereka teman-temannya. Nah, jadi di sini ada beberapa yang memang saya perlu sampaikan teman-temannya. Siapa tahu teman-temannya jadi rekomendasi ataupun jadi
referensi juga untuk kalian semuanya untuk menggapai kesembuhan kalian teman-temannya, karena di setiap orang itu beda-beda teman-temannya untuk menggapai kesembuhannya, baik itu dari melihat mentor-mentor ataupun melihat referensi ataupun membaca web dan sebagainya di Google ataupun melihat di sosmed teman-temannya, karena kesembuhan digapai itu memang banyak sekali beda-beda caranya teman-temannya. Kalau saya pribadi jujur teman-temannya, saya melihat ataupun menonton channel-channel YouTube ya dari mentor-mentor yang ingin saya sampaikan ini teman-temannya. Nah, siapa tahu teman-temannya ini menjadi rekomendasi dan referensi kalian juga teman-temannya. Nah, ini channel-channelnya teman-temannya. Jadi yang pertama itu yang pastinya Mas Erik Wibowo teman-temannya. Jadi sedikit sharing tentang Mas Erik Wibowo ini teman-temannya yang saya alami secara pribadi teman-temannya. Jadi untuk pengalaman saya pribadi sudah saya sampaikan atau sudah saya upload pertama kali di konten asam lambung GERD Anxiety di list saya teman-temannya. Di situ saya sampaikan bahwasanya pertama kali yang saya lihat di channel YouTube itu ya Mas Erik Wibowo ini teman-temannya. Dan saya juga pasti yakinkan teman-teman juga semuanya pasti sudah tahu dengan Mas Erik Wibowo ini teman-temannya, pasti tahu semuanya teman-teman. Tidak mungkin ada yang tidak tahu, sekalipun tidak tahu ya mungkin memang belum terlihat saja teman-temannya, seperti itu teman-temannya, ataupun belum sampai ngelihat di YouTube ataupun belum searching seperti itu teman-teman. Karena Mas Erik Wibowo inilah menurut saya teman-temannya memang satu-satunya mentor yang memang sudah lingkupnya memang sudah besar teman-temannya, seperti itu teman-temannya. Jadi menurut saya pada saat saya pengalaman saya pribadi pada saat itu teman-temannya, saat memang lagi horor-horornya, lagi memang parah-parahnya teman-temannya. Jadi di situ saya selalu menonton video konten dari Mas Erik Wibowo ini teman-temannya. Di situ banyak sekali konten-kontennya, bisa dilihat juga di list-listnya teman-temannya. Jadi di situ momen yang sangat saya ingat ketika beliau sampaikan bahwasanya ketika kalian sudah bisa berpuasa teman-temannya, yakinlah insya Allah kalian akan sembuh. Disitulah teman-temannya yang membuat saya itu terketuk dan termotivasi untuk bangkit sembuh tadi teman-teman. Nah disitu juga ada juga di video yang lain juga teman-temannya. Di situ ketika kalian ingin melepas kesembuhan kalian, kalian harus mengikhlaskan semuanya, harus lepaskan semuanya, dan kalian dimulai dengan meminta maaf ke keluarga tercinta, baik itu dari orang tua ataupun istri dan sebagainya ini teman-temannya. Nah ini juga yang membuat saya juga termotivasi, semangat dan bangkit teman-temannya. Karena jujur teman-temannya, pada saat meminta maaf ini tidak saya lakukan langsung teman-teman, karena memang butuh proses yang membuat saya itu tenang dan mengikhlaskan dan meyakinkan di diri saya tadi. Karena memang pada saat itu memang lagi saat memang horor-horornya sekali teman-teman, baik itu dari sensasi, baik itu dari overthinking yang saya alami teman-temannya. Jadi tepatnya di Lebaran Idul Adha teman-teman, disitulah momen saya sekaligus meluapkan, melepaskan emosional kesedihan saya, dan disitulah momen yang saya lakukan meminta maaf, saya mengikhlaskan semuanya, baik itu dari keluarga, istri, dan ya saya meminta doa untuk kesembuhan diri saya. Nah inilah momen yang saya sampai ke detik sekarang ini masih keingat momen ini teman-teman ya. Dan juga saya pernah masuk ke Zoom meeting Mas Erik Wibowo juga pernah teman-teman, meskipun hanya satu kali dan itu sebentar sekali teman-teman ya. Karena di situ saya juga pernah bertanya di Zoom meeting tersebut teman-temannya, di Zoom meeting Mas Erik Wibowo di live channel YouTube-nya teman-temannya. Di situ saya bertanya kepada mentor-mentor juga yang di dalam itu teman-temannya, banyak juga teman-temannya. Di situ saya bertanya bahwasannya apa sih yang dimaksud dengan kesembuhan. Di situ sebagian mentor-mentor, kalau tidak salah saya bisa menyimpulkan, di situ mereka menjelaskan dan mereka menjawab pertanyaan saya bahwasanya kesembuhan itu ketika kita sudah bisa menghandle semuanya, baik itu dari sensasi, baik itu dari overthinking. Dan memang faktanya memang itu benar sekali teman-temannya, dan inilah yang memang saya rasakan dan saya bisa simpulkan dan juga saya sampaikan ke kalian semuanya teman-temannya. Ketika kita sudah bisa menghandle semuanya, baik dari sensasi, baik dari overthinking, dan juga bisa menjalankan normal seperti biasanya, disinilah yang namanya kita bisa mengklaim diri kita bahwasanya itu sudah sembuh dan normal seperti biasanya teman-temannya ya. Nah ini momen yang memang saya ingat dari Mas Erik Wibowo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, meskipun
Saya tidak pernah yang namanya tegur sapa, ataupun saya juga tidak pernah yang namanya ngelihat langsung. Yang pastinya saya ucapkan terima kasih sekali lagi Mas Heri Wibowo ya, karena jujur inilah yang membuat saya semakin bangkit dari awal-awalnya terkena dari asam lambung GERD ini teman-teman ya. Nah, yang kedua yaitu dari Ustadz Muhammad Faizar teman-temannya. Karena kenapa teman-temannya? Jujur di sini saya sebenarnya teman-temannya, sebelum saya terkena dari asam lambung GERD ini, sebenarnya saya juga subscriber lama dari Ustadz Muhammad Faizar teman-temannya. Karena dari zamannya saya masih kuliah itu saya sudah subscribe Ustadz Muhammad Faizar ini teman-temannya. Karena ya jujur menurut saya kontennya itu, meskipun saya pada saat itu teman-temannya sedikit ya pro kontra teman-teman, tapi saya yakinkan bahwasannya apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang dipraktekkan oleh Ustadz Muhammad Faizar itu sangat memang benar dan masuk di logika saya teman-temannya. Karena bahwasannya Islam itu memang banyak sekali caranya menggapai kesembuhan teman-temannya. Salah satunya dengan ruqyah syariah ini teman-temannya. Nah, ini juga menjadi problem di diri saya juga teman-temannya, bahwasanya saat saya terkena asam lambung GERD ini, apakah saya perlu untuk meruqyah diri saya pribadi teman-temannya? Ini juga problem di diri saya teman-temannya. Ataukah saya ingin ruqyah ke peruqyah atau roki ke yang lain? Tapi setelah saya melihat ataupun menonton konten-konten dari Ustadz Muhammad Faizar ini, banyak sekali hikmah yang bisa saya lakukan dan saya petik teman-temannya. Untuk kalian semuanya yang juga mungkin sama merasakan hal yang saya rasakan teman-temannya, jadi kita itu bisa meruqyah mandiri teman-temannya. Jadi ketika kita sudah bisa meruqyah mandiri, kita konsisten, ya insya Allah kita juga akan menerapkan, menjalankan pola-polanya, baik itu dari jasmani ataupun ikhtiar rohaninya itu dengan fokus, dengan konsisten, dengan ya kita tuh jauh lebih tenang teman-teman. Apalagi di sini kita tegakkan, kita terapkan yang namanya dari saran-saran, dari anjuran-anjuran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Faizar ini di konten-kontennya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya juga di sisi lain jujur teman-temannya, dari konten Ustadz Muhammad Faizar inilah saya yang dulunya sudah pernah saya sampaikan juga, bahwasanya saya itu jarang sekali yang namanya membaca Al-Quran. Saya juga sholatnya masih bolong-bolong. Disinilah saya, karena saya yakinkan ikhtiar rohani ini sangat penting sekali dan memang menjadi pondasi awal kita untuk menerapkan semua pola-pola yang lain ataupun ikhtiar jasmani yang lain juga teman-temannya. Karena disinilah juga saya sangat fokus dalam membaca Al-Qurannya ataupun membaca artinya juga teman-temannya. Nah, saya juga sempat beberapa kali beli, baik itu dari madu, baik itu dari buku dari Ustadz Muhammad Faizar ini teman-temannya. Jadi ini juga hal yang perlu saya sampaikan ke teman semuanya. Jadi selain kita memang perlu referensi yang lain, ya ini sangat penting sekali teman-temannya. Tidak semata-mata apa yang kita lihat itu tidak kita tonton sampai selesai, kita pasti mengejudge-nya dengan tidak percaya ataupun apalah itu teman-temannya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali secara saya pribadi teman-teman. Jadi perlu juga saran saya teman-temannya untuk teman-teman juga menonton ataupun melihat konten-konten dari Ustadz Muhammad Faizar ini. Banyak yang memang sangat terkait erat dengan berhubungan yang namanya anxiety ataupun asam lambung GERD ini teman-temannya. Sangat terkait sekali dengan yang namanya ruqyah ataupun dari konten-konten Ustadz Muhammad Faizar ini. Nah, saran saya sih, siapa tahu menjadi rekomendasi dan referensi untuk kalian semuanya dalam menggapai kesembuhan kalian teman-temannya. Ya salah satunya saya teman-temannya. Ini ikhtiar rohani yang memang harus kita jalani juga, sangat penting teman-temannya. Nah, dan yang selanjutnya teman-temannya, di sini saya ada dari YouTube Hobi Mas DJ. Nah, YouTube Hobi Mas DJ ini sebenarnya dari Mas DJ-nya itu kayaknya tidak aktif lagi di YouTube teman-temannya, karena ya sepertinya beliau sudah cukup nge-share teman-temannya, karena kontennya itu sangat banyak sekali teman-temannya, di list-listnya itu temannya sampai ratusan lebih teman-temannya. Tapi sepertinya juga beliau masih aktif di sosmed live teman-temannya, karena saya juga pernah juga
masuk ke live-nya juga, saya juga masih melihat, masih memantau seperti itu teman-temannya. Karena memang jujur teman-temannya, di konten Mas DJ inilah saya bisa praktek yang namanya jalan pagi dan jalan sore. Dan juga saya terapkan ke teman-teman semuanya, saya sampaikan ke teman-teman semuanya bahwasanya memang benar teman-teman apa yang disampaikan dari Mas DJ ini teman-temannya, baik itu dari jalan pagi, baik itu dari jalan sore, itu sangat bermanfaat sekali untuk kita yang terkena dari asam lambung GERD ini teman-temannya. Dan ini memang yang sangat saya ingat teman-temannya, meskipun di kontennya itu sangat banyak sekali teman-teman, dan itu saya sudah tonton hampir setengah dari konten di listnya itu saya tonton pada saat saya memang masih horor-horornya juga teman-teman, masih horornya, masih parah-parahnya teman-temannya. Sangat membantu sekali konten-konten dari Mas DJ ini ya. Saya sedikit berharap juga sih dengan Mas DJ ya tetap masih mengupload, tetap rutin mengupload di channel YouTube teman-temannya, karena saya secara pribadi saya itu masih ingin melihat konten-konten dari Mas DJ ini, meskipun ya sebenarnya masih bisa dilihat dari sosmed yang lain seperti itu teman-temannya, yang masih live teman-temannya. Tapi ya saya setiap sekali konten-konten mentor-mentor yang menurut saya itu memang membuat saya menggapai kesembuhan ya pasti saya tonton teman-teman ya. Nah ini yang dari Mas DJ teman-teman ya. Jadi itulah momen yang saya sangat ingat sekali teman-temannya. Oh ya ada lagi teman-temannya di kontennya itu. Jadi saya ingat juga orang yang terkena dari asam lambung GERD ini itu baik dari hubungan pasutri, hubungan suami istri dan sebagainya itu pasti ya sedikit berkurang, sedikit loyo lah seperti itu teman-temannya. Jadi di situ juga ada di list dia itu teman-temannya ya membahas tentang yang namanya dari hubungan pasutri ini tadi teman-temannya. Ada tipsnya dari di list dari Mas DJ ini teman-temannya. Kalian bisa lihat saja di listnya teman-temannya. Nah untuk selanjutnya yaitu dari channel Mas Anditya Pradipta 2008. Di channel Mas Andit ini juga teman-temannya yang membuat saya itu bisa memahami yang mana yang harus memang fokus kita sembuhkan terlebih dahulu teman-temannya. Karena pada saat saya komen di live-nya Mas Andit di channel YouTube, di situ saya ingat sekali ketika saya bertanya, Mas Andit bilang jangan sering bertanya, lakukan saja, praktekkan saja. Ketika kalian masih memikirkan sensasi, jangan harap kalian ingin sembuh, karena yang harus kalian sembuhkan terlebih dahulu itu yaitu dari anxiety-nya, dari overthinking kita ini teman-teman. Nah itu momen yang saya sampai sekarang itu masih ingat sekali teman-temannya. Dan untuk teman-teman yang menonton live-nya Mas Andit ini ya teman-teman jangan tersindir, jangan sedih, jangan apalah, karena memang konsep dari live-nya Mas Andit ini ialah memotivasi kita tuh untuk bangkit, dan kita itu pikiran kita itu jangan sampai kita tuh terus-terusan memikirkan sensasi. Seperti itu yang bisa saya tangkap teman-teman ya. Dan sangat menarik sekali jujur teman-temannya, di channelnya Mas Andit ini sangat menarik sekali, karena memang fokus dari Mas Andit ini yaitu menyembuhkan dari mental kita teman-teman, dari pikiran overthinking kita, dari pikiran negatif kita. Nah ini yang memang konsep dari Mas Andit yang ingin Mas Andit sampaikan ke kita. Nah ini yang memang saya sampai sekarang itu masih sering sekali, masih rutin sekali menonton live-nya dari Mas Andit, masih tegur sapa. Dan juga di live-nya itu saya pernah bilang bahwasanya ya saya punya nazar, saya akan sharing, akan berbagi ketika saya sudah sembuh, dan juga saya akan menyampaikan terima kasih ketika saya sudah menyampai atau menyentuh 1000 subscriber. Nah di sini Mas Andit saya ucapkan terima kasih sekali lagi Mas Andit. Dari live-nya Mas Andit sangat bermanfaat sekali, sangat memotivasi sekali untuk saya secara pribadi itu menggapai kesembuhan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali Mas Andit ya. Jangan lelah, jangan bosan menghadapi viewers ataupun komentar-komentar dari yang masih mengalami horor-horornya terkenanya dari asam lambung GERD ini teman-teman ya. Nah ini sekali lagi Mas Andit terima kasih. Nah selanjutnya teman-temannya di sini ada juga dari Mas Sultan Ngapak. Nah Mas Sultan Ngapak ini sama juga dengan Mas Andit, ini sering sekali
live tapi dia membaca komentar dalam artian itu dia netral, apa yang dia rasakan ya dia sampaikan seperti itu teman-temannya. Di sini juga saya pernah masuk ke live-nya dia, saya juga bertanya, dan juga orangnya menurut saya pribadi teman-temannya sangat santai, sangat tidak menggebu-gebu seperti itu teman-temannya, karena ya apa yang dia rasakan ya dia usahakan menyampaikannya ke kita. Dan juga bagi kita teman-temannya yang memang masih horor-horornya, memang masih parah-parahnya, kita itu lebih bisa menerima, lebih cepat menangkap ketika kita menonton Mas Sultan Ngapak ini teman-temannya. Ya karena ya pada saat kita horor itu kan memang jujur teman-temannya, kita itu pengen didengar, pengen dikasihani, seperti itulah teman-teman intinya teman-temannya. Beda dengan konsep dari Mas Andi tadi teman-temannya, meskipun ya tujuannya sama semuanya teman-temannya, balik lagi ke proses kesembuhan dari kita teman-temannya. Itu yang perlu kita catat teman-temannya. Nah di sini juga ada dari Mas Mut. Nah Mas Mut ini juga teman-temannya, saya sampai pernah komentar dengan Mas Mut ini teman-temannya, komentar, dan juga saya menyimpan nomor WA-nya sampai detik sekarang teman-temannya. Nah jadi konten Mas Mut ini juga yang menurut saya itu juga mudah dipahami, mudah diterima, dan mudah dipraktekkan teman-temannya. Jadi Mas Mun ini sebenarnya ya hampir sama dengan yang saya terapkan teman-temannya. Jadi menurut saya pribadi teman-temannya, memang ketika pada saat horor-horornya itu kita memang butuh didengar, butuh dikasihani, dan juga memang kita itu penyembuhannya itu di lambung dulu teman-teman, di lambung dulu. Ketika kita sudah sembuh di lambung, kita baru bisa fokus ke anxiety-nya teman-temannya. Meskipun ya balik lagi teman-temannya, kalau kita memang anxiety-nya belum sembuh, ya kita pasti akan balik lagi ke lambung juga teman-teman. Inilah sangat keterkaitan yang namanya dari asam lambung anxiety ini teman-temannya, sangat terkait sekali. Jadi ya karena menurut saya teman-temannya sangat sulit ketika kita fokus ke anxiety tapi kita masih merasakan banyak sekali sensasi di tubuh kita, terlebih di lambung kita teman-teman ya. Jadi ini juga yang menurut saya juga penting untuk kalian jadikan rekomendasi untuk kalian teman-teman semuanya teman-teman dari Mas Mut ini teman-temannya. Nah jadi banyak sekali metode-metode dari para mentor ini teman-teman. Nah mungkin itu dulu teman-temannya pembahasan dari part pertama tentang ucapan terima kasih kepada para mentor teman-temannya. Nanti kita akan lanjut ke part yang kedua teman-temannya. Nah untuk teman-teman juga yang ingin komentar, silahkan komentar. Saya akan selalu menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar ataupun saya akan menjawabnya melalui video yang saya akan upload. Nah untuk teman-teman juga alangkah baiknya support channel saya, di like, di share, di subscribe channel YouTube saya, karena jujur teman-temannya subscribe itu gratis dan yang pastinya membuat saya semakin termotivasi untuk nge-share ataupun berbagi tentang pengalaman yang sudah saya alami ke kalian semuanya teman-temannya. Nah, cukup sekian video kali ini. Stay safe, sayang diri kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.